dan banyak cerita yang harus diungkap di travel sendiri. Sekarang tuh konten yang naiknya di video gitu. Video. Foto bisa, cuma jadi budak algoritma ya kalau Kayaknya konten kreator ya. konten kreator jadi budak algoritma. Dulu tuh daripada konten lebih baik experience dulu. Enak foto cuma tret berapa detik udah dapat karyanya gitu. Kalau video sekarang harus jongkok harus gitu. Halo, balik lagi di Voice of Raw. Episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng travel blogger Iya, travel dan blogger. fotografer ya. Adira. Jadi Adira yang ini bukan Reddit motor bukan ya? Bukan. Alhamdulillah Adira yang ini. Bisa takut ingat cicilan. Iya. Jadi Adira ini sejak kapan sih sebenarnya? Lebih dulu ngeblog atau? Lebih dulu ngeblog. Oh, ngeblog dulu. Ngeblog tuh dari coret-coret biasa harian. Nah, Itu dari SMA tahun 2000. tahun 98 enggak. Enggak. Can aya. 2000 berapa ya? 2009 kayaknya. Oh iya, kayaknya awal-awal apa tuh, boomingnya Kaskus terus ada Tumblr. Tumblr. Zaman ya, dulu ya. Tumblr. Oke, berarti sebenarnya lebih dulu ngeblog ya, Iya. baru ngerambah ke Fotografi. Itu juga sebenarnya saya ikut-ikutan di fotografi karena teman saya duluan punya DSLR waktu itu kan nyerat atau mahal gitu ya. kan, mahal DSLR. Ceritanya pasti gitu ya, Iya. minjam saya keterusan. yang murah dulu, kamera digital dulu punya Lumix. Oh iya. Dipakai buat ya foto-foto di jalanan aja karena nggak tahu apa ya, waktu dulu nggak punya uang buat jalan-jalan jauh oke. kan. Jadi belum travel ya. iya, jalan kaki di Bandung aja gitu. Terus Tapi foto-foto di jalan. tujuannya emang udah udah tertariknya udah ke travel sebenarnya. Enggak sih, waktu dulu Oh, enggak? masih random. Semua objek di foto gitu. Kalau ngeblog dulu awalnya Kalau ngeblog awalnya saya ada puisi juga, ada apa? Puisi, terus cerita harian aja kadang-kadang. Percakapan-percakapan lucu ditulis. Kan dulu di Tumblr lebih simpel ya. ya benar. Sampai akhirnya Sebenarnya di blog lah. iya, temen saya nyuruh kayaknya cocokan pakai ini. Akhirnya buat blog yang lebih serius gitu. Oke. Terus mulai tertarik ke si travel fotografinya? Mulai ke travel Kapan? karena sebenarnya sebelumnya saya juga emang suka jalan-jalan. Oke. Udah ada jalan-jalan, udah nulis, ada foto. Nah, ini gimana caranya Gabungkannya. 3 hal ini digabungkan dan Oke. menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dulu medianya Instagram? Dulu Belum ya? Instagram tuh belum. Instagram belum. kayaknya 2000 berapa. Tapi masih awal-awal. Oke. Instagram juga waktu itu belum difokusin travel. Oke. Belum difokusin travel. Blog tuh pakai WordPress. Oh iya. Pakai WordPress dulu. Jadi emang udah travel tuh di situ ya, travel sama foto tuh awalnya di situ ya, di blog dulu ya. Mulai di blog dulu. Oke. Baru merambah ke Instagram. Terus kan sekarang kayaknya udah mulai berkembangnya pesat banget ya, dari mulai kelihatan followers sudah 10.000 lebih. Iya. Nah itu sempat jadi apa tuh ambasador Smiling West Java ya? Sekarang tuh udah lewat sebenarnya. Udah lewat. Itu gimana tuh ceritanya? Waktu itu ada Dinas Pariwisata Jawa Barat punya program. Jadi programnya itu mengajak para konten kreator buat mempromosikan wisata-wisata di Jawa Barat. Oke. Wisatanya apa aja? Wisatanya banyak sih, mulai dari wisata keluarga, wisata alam. Tapi yang dipromosiin ini wisata-wisata yang sudah industrinya sudah berjalan. Oke. Bukan yang baru ya. Bukan yang baru atau yang masih dieksplor. Jadi kayak tempat wisata keluarga apa ya? Taman safari. Terus iya, kebetulan waktu saya kebagian eksplornya dieksplor di Kabupaten Sukabumi. Itu bagian saya tuh di Ciletuh. Ke Maerot. Geopark. Maerot dieksplor kan? Pengen membuktikan apakah bisa membesarkan sesuatu atau tidak. Jadi berapa orang dulu?
di program itu yang diterima tuh 100 lebih 108 kalau nggak salah. Jadi 108 Banyak juga ya? orang mempromosikan 108 destinasi. Oh, destinasi. Berarti Destinasi. satu orang satu Satu orang satu, tapi pada kenyataannya satu orang mempromosikan beberapa. beberapa. Oh, oke. Adira kebagian di Ciletuh. Ciletuh, Geopark Ciletuh. Dibayar? Dikontrak, Oh, dikontrak. Dikontrak. Alhamdulillah ya. dikontrak 6 bulan, sekitar 6 bulan. Oke, berarti Adira 6 bulan jadi buzzernya Ridwan Kamil. Eh, Oh, pariwisata ya. itu Pariwisata. mempromosikan pariwisata. Mempromosikan pariwisata. Terus selain karena Kemendi ini ambasador juga kayaknya kebanyakan explore-nya di Jawa Barat sih ya. Apa Iya. emang punya ketertarikan tersendiri di Jawa Barat atau emang atau ada alasan lain sih? Kenapa? Yang pertama sih karena mulai dari yang dekat dulu, Nah, masalah biaya. ya. Masalah biaya. Yang dekat-dekat aja, karena sebenarnya Jawa Barat tuh kalau dijelajahi lebih lanjut bagus-bagus gitu. Banyak tempat yang belum Explore. diketahui sama kita, Oke. dan banyak cerita yang harus diungkap. Cerita mistisnya. Cerita mistis. Banyak lah cerita-cerita yang menarik buat dibuka gitu. Sama yang emang apa sekarang medianya juga tetap masih di Instagram ya sekarang ya fokusnya. Iya, TikTok nggak? TikTok terpaksa. Oh, terpaksa. Terpaksa buat TikTok. Joget-joget gitu Enggak. Terpaksa buat TikTok. Karena di travel sendiri sekarang tuh konten yang naiknya di video gitu. Video ya. Udah nggak, foto doang tuh udah nggak cukup ya. Foto bisa, cuma jadi budak algoritma ya kalau Iya, konten kreator ya. konten kreator jadi budak algoritma. Sekarang tuh yang naiknya di Reels atau di TikTok. TikTok tuh cepet, sekalinya viral tuh langsung naik itu follower juga. Oke. Tapi mempengaruhi cara Adira berkarya nggak sih? Jadi memotret tuh jadi berkurang atau gimana? Iya, sebenarnya mengurangi kenyamanan, mengurangi kenikmatan dalam wisata. Sebenarnya dulu tuh daripada konten lebih baik mendulukan apa ya? Menikmatinya dulu. Iya, experience dulu baru bikin konten. Karena Tapi kontennya cuma foto ya. iya, dulu enak, foto cuma tret berapa detik udah dapat karyanya gitu. Kalau video sekarang harus jongkok harus gitu. Butuh makan waktu lama. Tahu-tahu udah 2 jam di tempat itu, belum sampai nikmatnya gitu. Okay. Menikmati tempatnya. Kayak fokusnya di video gitu. Oh, iya. Tapi nggak apa kalau dibayar ya? Ya itu kalau dibayar resikonya itu. Tapi kalau sebenarnya lebih enak tuh bayar sendiri, jalan-jalannya bayar sendiri. Dan terserah gitu punya waktu di sananya berapa lama, tidak dikejar deadline. Cuma kendalanya biaya ya kalau bisa. Kendalanya di biaya. Tapi sebenarnya jalan-jalan tuh murah sih. Apanya yang mahal? Yang mahal tuh gengsinya ya, gengsinya. Karena banyak yang jajannya harus gimana, padahal intinya dari berwisata tuh apa ya? Menyetarakan kemakmuran gitu. Gimana tuh maksudnya? Jadi industri pariwisata pun maksudnya uang yang beredar di kota itu biar beredar juga nih di tempat-tempat wisata yang ada di daerah gitu. Biar mensejahterakan warga sekitar, nggak cuma di pengusaha-pengusaha aja gitu. Jadi kalau jalan-jalan jajanlah ke tukang warung. Sama rasa gitu. Jajanlah. Komunis ya. Ini orang ya, intinya sih sama memakmurkan rakyat gitu lewat wisata. Jangan dibelokin ke situ. Jadi setuju ya kalau objek wisata dikelola ormas tuh, setuju nggak sih? Jangan sih sebenarnya, lebih baik dikelola swasta yang pro rakyat. Yes. Yang merah-merah. Yang ngeluarin jeruk enggak. Tapi kalau ngomongin wisata Jawa Barat sendiri ya, kekurangan yang menurut Adira kerasa gitu ya selama nge-trip di daerah Jawa Barat itu apa sih yang paling besar gitu?
Pertama informasi, kekurangan informasi. dalam bentuk Jadi dalam bentuk misalnya kita ke satu tempat, hmm. kita cuma kayak disuguhkan sama pemandangan bagus. Oke. Kita tuh pulang ya refreshing sih ya, refreshing. Tapi kita nggak dapat apa-apa ceritanya tentang di balik si itu apa. tempat ini apa. Jadinya pas pulang kayak ya udah gitu. Kayak misalnya kita refreshing ke daerah Ciwidey. Nah. Kan pas berangkat refresh ya. Kalau cuma lihat pemandangan pas pulang lewat Kopo juga udah bete lagi. udah luntur lagi, udah nggak refresh lagi gitu. Sedangkan kalau kita misalnya ke Ciwidey mendapatkan informasi di sana yang apa ya? Sejarahnya gimana, atau tentang mungkin teh kan sana ada teh ya, ada trip tentang teh ke sana, atau ke Pangalengan lah. Di Pangalengan ada seorang yang berjasa dalam Kota Bandung, berjasa buat Kota Bandung, Bosya gitu. Ya. Kita bisa lihat ada rumah ibu ya. Ada rumah ibu. Bisa digali dan kita pas pulang tuh bekalnya banyak gitu. Ya, jadi ada sesuatu yang kita bawa gitu. Iya. Yang di bagian itu tuh kurang informasi yang dijual. Nggak kayak mungkin kalau di luar tuh jelas ya. Kalau di luar informasi sejarah. Iya, jelas. Kayak kalau ke Arab gitu kan suka ada barcode di scan. Oh, ini sejarahnya apa? Sejarah apa? Tapi bahasa Arab enggak. Di website gitu. Sejarahnya gimana? Jadi kita tahu informasi yang lebih lanjut ya, nggak cuma refreshing mata. Udah bagus pas pulang. Ya di situ ada apa? Ya pemandangan bagus. Gitu. Terus yang kurang kadang-kadang akses. Akses. Tapi ini bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan ya. Karena beberapa di akses tuh ada wisatawan yang emang pengen ya jalan mah gini aja nggak apa-apa jelek. Kita kan biar nggak banyak yang kesana. Biar bisa atau enggak kita kan experience-nya adventure gitu. Kita pakai motor, kita pakai naik gunung, mobil 4x4 16. Terus apa lagi yang kurang? Oh yang gitu-gitu banyak kayak daerah Majalengka tuh. Majalengka tuh banyak, iya Panyaweyan gitu, banyak yang nggak bisa diakses sama mobil-mobil besar kan itu. Iya benar. Mobilnya kecil. Atau kalau pakai motor bisa, tapi kan kalau orang-orang bawa rombongan tuh bingung kadang-kadang. Benar. Daerah-daerah situ aksesnya. Terus yang paling itu sih minusnya SDM kadang-kadang di tempat wisata. SDM pengelola, kalau enggak ormas. Nggak apa-apa, nggak salah disebut aja ormas. Kalau enggak apa ya? Kayak di Garut tuh katanya banyak pungli. Jadi udah masuk diminta bayaran berapa kali. Jadi kadang-kadang yang bawa tamu juga kapok ke sana. Iya. Apalagi yang bus gitu. Papandayan sih sekarang udah oke lah. Papandayan udah oke. Cuma mahal, udah nggak ada gitu-gitu, cuma mahal. Ya tapi kadang-kadang wisatawan tuh mending mahal bayar sekali dibanding murah terus bayar parkir bayar gak itu bayar gitu ya. WC bayar. Hitungannya nggak jelas ya. Benar. Nah ngomong-ngomong akses nih, kita lagi yang pengen ngobrolin lagi viral kan, karena aksesnya agak susah, yaitu Masjid Al Jabar. Kemarin kan sempet ke sana ya Dir? Sempat. Nah itu sebelum peresmian. Kayaknya kosong tuh, itu gimana? Kosong emang waktu itu kan sebelum peresmian kita buat konten di sana. Bagus kan? Udah ke sana? Udah. Rudet. Pasti setelah peresmian. Setelah macet di jalan. Ya mungkin kelemahannya belum dipikirkan aksesnya terlebih dahulu. Kenapa ya? Ya nggak tahu. Harusnya jalan tol dibuka kali ya. Iya. Mungkin ya itu. Mungkin. Sekarang katanya yang datang ke situ pakai bus, pakai itu. Benar, selfie. Nggak apa-apa sih. Ya itu sama SDM wisatawannya kadang-kadang memakmurkan masjid. Emang dengan buat ramah. Nggak cuma di sini aja kan. Oke. SDM ya wisatawan kita tuh kadang-kadang tidak sadar wisata gitu. Dia datang
kadang-kadang ada yang udah merasa saya mah udah bayar nih, udah bayar tiket. Jadi nggak apa-apa lah buang sampah sembarangan. Nah, Banyak pisan eta mah. ya sih. Heeh. Yang gitu-gitunya kesadarannya ya. Iya, jadinya emang rudet gitu kalau udah di sana udah pas datang aksesnya lumayan. Iya, kecil ya. Akses jalannya kecil. Terus emang itu juga jadi jalur warga biasa juga kan lewat situ. Benar, Jadi itu kompleks sana susah. terganggu kan, orang-orang yang di sana terganggu. Terus katanya zona merah juga. Jadi Ojol. ojol. Oh masih. Tadi saya baca di grup keluarga. Berarti- Mertua ke sana pakai ojol, Dicegat. kata ojolnya itu zona merah. Jadi ya kan padahal orang tuh butuh akses ke sana pakai Ya, yang cepat ya. pakai apa namanya? Pakai moda transportasi yang lain gitu, misalnya mau bareng-bareng. Tapi gara-gara ada yang gini jadi terganggu. Jadi setuju dong ya 1 triliun mending buat apa dibanding masjid? Enggak ya? 1 triliun mending buat stadion lagi. Nggak kira nggak. Bagus sih sebenarnya secara kedepannya bakal bagus. Cuma ini evaluasi masih banyak nih. Mudah-mudahan ya. Iya, Mungkin 5 mudah-mudahan. tahun ke depan Iya. periode selanjutnya siapa gitu ya. Mungkin, Terus mungkin lanjut. ya mungkin mudah-mudahan. Mungkin ini yang pemain PSSI lanjut. Jangan. Oke, terakhir. Punya ini guys, apa goal tersendiri dalam bidang travel fotografi atau travel apa ya sebutnya? Sekarang jadinya apa? Travel content creator gitu. Iya, travel content creator. Punya goal tersendiri guys? Pengen apa? Sebenarnya goal pribadi itu saya pengen bikin katalog sih. Katalog wisata. Kalau nggak Jawa Barat, Bandung dulu gitu. Oke. Tapi secara lengkap. Bentuknya buku cetak atau? Ya untuk awal sih kayaknya di blog saya dulu aja bikin digital ya. Bikin cuma informasinya dibuat lebih rinci lah. Termasuk sejarah dan lain-lain. Iya. Jadi dibuat komprehensif terus saling menyambung gitu, misalnya di blog ada artikelnya saya tapi udah punya videonya juga. Jadi orang tuh lengkap ya? lengkap. Jadi datang ke Bandung misalnya, oh lihat blog saya. Ini dekat-dekat sini tuh ada penjara Bancai kan. Kadang-kadang orang kelewat nggak tahu ke situ ada apa. Padahal itu tempat bersejarah. Saya pengen bikin katalog gitu tempat-tempat. Itu mah tugas Disbudpar ya? Enggak. Enggak ya? Apa mau jadi itu. ini kepala dinas Ya enggak? mungkin ada proyekan. Enggak sih sebenarnya pribadi atau swasta juga bisa melakukan itu kan, itu untuk kebaikan bersama juga sebenarnya ya. Untuk itu penyerataan ekonomi tadi. Iya. Maksis kan. Jadi orang-orang bisa mendapatkan keuntungan lah. dari apa yang Adira kerjakan. Iya. Gitu, kalau ada sponsor juga boleh. Oke, teman-teman, sekian episode kali ini. Mudah-mudahan banyak informasi yang bisa didapatkan, terutama soal Ridwan Kamil. Enggak. Terus pariwisata Jawa Barat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.